Selamat datang di Radikal Radikul bersama saya Islah Bahrawi di Cokro TV. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu tipologi dasar dari kelompok radikal ekstrim maupun teror adalah berusaha untuk membawa kehidupan beragama ini kepada ajaran-ajaran yang terdahulu. Selalu memaksakan seolah-olah ajaran yang paling benar dalam beragama ini adalah bahwa orang harus betul-betul menggunakan masa lalu sebagai referensi yang paling ideal. Dan ketika referensi yang paling ideal itu seolah-olah ditinggalkan, orang akan merasa bahwa ini tidak otentik lagi dengan kehidupan beragama. Tidak orisinil lagi dengan berbagai ajaran-ajaran agama. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam Islam ada konsep yang namanya rahmatan lil alamin. Artinya apa? Agama Islam harus betul-betul selaras dengan peradaban manusia. Agama Islam harus bisa mengawal berbagai peradaban manusia yang terakselerasi dengan logikanya sendiri. Artinya apa? Kalau kita ingin memaksa kehidupan beragama ini untuk kembali ke masa lalu, sementara zaman ini berubah cepat, berjalan cepat, maka kita akhirnya mengalami benturan-benturan peradaban manusia. Oleh karena itu, kelompok-kelompok radikal selalu ingin membawa kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya maupun beragama hari ini kepada masa lalu. Saudara-saudaraku sekalian, beragama bukan berarti menghentikan peradaban manusia. Kita juga tidak boleh mundur kepada abad-abad awal. Kita boleh memegang teguh kepada ajaran-ajaran agama yang bersumber dari abad-abad lampau. Tapi untuk urusan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya, kita harus betul-betul berselaras dengan peradaban manusia. Kalau kita betul-betul ingin otentik dan orisinil dengan masa lalu, maka yang terjadi adalah benturan-benturan. Sehingga apa yang kita alami hari ini. Saudi misal. Saudi jelas-jelas Pangeran Muhammad bin Salman dalam pidatonya di depan pemimpin Liga Arab, dia mengatakan bahwa ini adalah perang saya. Ini adalah perangnya Saudi untuk memerangi berbagai ajaran agama yang memaksa untuk berhenti peradaban manusia pada abad-abad lampau. Sehingga apa? Pangeran Muhammad bin Salman di situ mengatakan bahwa Arab harus bisa bersaing dengan orang-orang Eropa yang lebih fleksibel, lebih luas dengan peradaban manusia. Saya sebagai pemeluk Islam sama seperti orang-orang yang di Saudi sepakat dengan anjuran dari Pangeran Muhammad bin Salman ini. Karena apa? Agama bukan berarti harus berhenti peradaban manusia. Agama bukan berarti sebuah instrumen dari Tuhan untuk memundurkan peradaban manusia. Agama diturunkan oleh Tuhan untuk mengawal peradaban manusia supaya tidak menjauh dari konsep-konsep ketuhanan. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini kita cenderung membid'ah-bid'ahkan yang lain, menghakimi orang lain sebagai orang yang sudah tidak otentik lagi, menganggap ajaran orang lain sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran lain, ini sebenarnya menyalahi dari fungsi agama sebagai pengawal dari peradaban manusia. Di dalam Islam terutama, yang menganggap Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka kalau kita ingin memandangkan peradaban, kita sama saja dengan memangkas fungsi Islam sebagai agama yang harus menjadi rahmatan lil alamin sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul harus otentik dan mana yang harus berselaras dengan kehidupan manusia. Ada faktor-faktor yang sifatnya thawabit atau prinsip, ada juga yang sifatnya mutaghayyirat yang harus betul-betul lentur dan fleksibel dengan peradaban manusia. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang berbasis kekerasan ini rata-rata adalah orang-orang yang memaksa agar kehidupan beragama ini kembali ke abad lampau. Ini sama saja memutar kembali arah jarum jam beserta seluruh akselerasi kehidupan untuk mundur beratus-ratus tahun ke belakang. Dan ini sungguh tidak mungkin. Oleh karena itu,
kita sebagai pemeluk agama, bukan hanya pemeluk Islam, pemeluk Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita harus bisa mengawal peradaban manusia ini, tetap berpegang teguh kepada konsep ketuhanan, tapi kita juga harus betul-betul bisa mengakselerasi dengan peradaban manusia. Kalau kita memaksa untuk terus hidup seperti orang-orang pada zaman lampau, kita akan menjadi bangsa yang primitif. Dikatakan oleh siapa? Oleh Muhammad bin Salman di Arab Saudi. Oleh karena itu, Pangeran Muhammad bin Salman hari ini secara terbuka mengatakan akan meninggalkan mitos-mitos politik dan ajaran agama masa lalu yang justru menghambat akselerasi peradaban manusia di Saudi. Hari ini, Saudi menyatakan terbuka juga akan meninggalkan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang selama ini dianggap membelenggu Arab Saudi dari competitiveness dari bangsa-bangsa lain di dunia. Hari ini Saudi bertekad untuk menjadi motor pergerakan peradaban manusia tanpa harus menghilangkan maqasidus syariah dari ajaran Islam sendiri. Oleh karena itu, yang terjadi kemudian adalah keterombang-ambingan dari beberapa pemeluk Wahabi hari ini di Indonesia. Pemeluk Wahabi di Indonesia hari ini betul-betul seperti kehilangan induknya ketika Saudi sudah sadar dengan beberapa kesalahan konsep-konsep ajaran Wahabi yang paling dasar. Pemeluk Wahabi di sini justru berusaha bertahan dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah tumbang perlahan di negara kelahirannya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mengapa saya agak sedikit memberikan gambaran ini tentang Wahabi? Karena seperti yang sudah saya terangkan di sesi-sesi saya sebelumnya, bahwa penyebab aksi-aksi kekerasan di seluruh dunia yang mengatasnamakan Islam, salah satu penyebab utamanya adalah ajaran Wahabi yang anti terhadap perbedaan, yang gelisah oleh berbagai perbedaan, yang cenderung menghakimi keyakinan-keyakinan orang lain yang berbeda. Kita tinggalkan ajaran-ajaran yang seperti ini. Kita tidak boleh lagi gelisah oleh perbedaan, karena agama diturunkan Tuhan bukan untuk menciptakan kebencian, bukan diciptakan untuk menghakimi orang lain, bukan diciptakan untuk menghitung dosa orang lain. Kita semua harus mencintai agama masing-masing tanpa harus menjelek-jelekan agama orang lain. Untuk mengatakan istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Ini adalah analogi dasar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, para pencinta dan penikmat Cokro TV, terutama pencinta radikal-radikal oleh Islah Bahrawi, berbagai ajaran-ajaran yang meminta kita untuk gelisah oleh perbedaan ini harus kita tinggalkan. Agama tidak diciptakan untuk membuat huru hara. Agama diciptakan oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai manusia lainnya dan juga tetap terjaga untuk menciptakan perdamaian di seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Dan bagi kita yang memeluk Islam, tolong dicamkan bahwa Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Al-Quran juga diciptakan untuk menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan Islam diciptakan untuk supaya manusia berpegangan kepada akhlakul karimah dan supaya Islam bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Kalau dari hari ini Islam dibawakan dengan kebencian dan caci maki, Islam akan gagal menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Ini tugas kita semua. Demikian juga dengan pemeluk agama lain, harus menjaga fungsi agama masing-masing sebagai bejana untuk menciptakan kedamaian dan menjaga kemanusiaan di muka bumi. Terima kasih.